kasih. Kami lanjutkan karena tadi ada interupsi sebentar. Yang kami hormati seluruh peserta, Kepala BKD, BKPSDM, Kepala Biro SDM, instansi pusat dan daerah yang hadir pada kegiatan sosialisasi pada pagi hari ini. Pertama-tama tentu kita patut bersyukur bahwa kita semua masih diberikan kesehatan sehingga bisa melaksanakan kegiatan sosialisasi persiapan pelaksanaan seleksi calon aparatur sipil negara tahun 2022 pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan coba untuk share screen terkait dengan bagaimana kita akan melakukan persiapan pelaksanaan seleksi tahun 2022 ini terkait dengan sebagaimana disampaikan oleh Pak Deputi SDMA tadi. Fokus utama kita pada tahun ini adalah pengadaan seleksi aparatur sipil negara untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita berbicara seleksi tentu saja harus ada dasar hukum yang kuat untuk melaksanakan itu. Sehingga setiap aktivitas yang akan kita laksanakan kemudian dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum ataupun di dalam teknis pelaksanaan ke depan. Bagaimanapun juga pelaksanaan ini tentu akan diaudit oleh pihak-pihak yang berwenang, terutama teman-teman dari Badan Pemeriksa Keuangan terkait dengan apakah pelaksanaan ini sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Selain itu, dasar hukum ini juga penting bagi Panselnas untuk bekerja, termasuk di dalam menentukan apakah seseorang kemudian bisa dikategorikan sebagai lulus seleksi atau tidak lulus seleksi berdasarkan keputusan Menteri Pan-RB terkait dengan penetapan passing grade termasuk afirmasinya yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Deputi SDMA. Jadi kalau kita berbicara formasi, ini adalah alokasi formasi pada saat ditetapkan oleh Pak Menteri pada saat awal. Kemudian di dalam perkembangannya ada beberapa institusi yang mengajukan membatalkan formasi. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Deputi SDMA, ada perbedaan sedikit sekitar 10.000 formasi instansi-instansi yang kemudian mengundurkan diri. Salah satu instansi yang mengundurkan diri yang masuk suratnya ke kami yang ditujukan ke Pak Menteri Pan-RB tetapi juga ditembuskan kepada Kepala BKN adalah misalnya DKI. DKI yang tadinya mendapatkan formasi untuk P3K guru, P3K tenaga kesehatan, dan P3K teknis lainnya, kemudian bersurat karena keterbatasan ada sesuatu dan lain hal, kemudian mengajukan untuk tenaga kesehatan dan teknis lainnya untuk tahun 2022 ini belum bisa dilaksanakan. Tetapi untuk P3K guru, terkait dengan formasi yang sudah ditetapkan oleh Pak Menteri, itu tetap akan dilaksanakan. Nah, informasi ini tentu nanti akan juga berdampak terhadap sistem seleksi calon aparatur sipil negaranya, karena dalam sistem seleksi masih terdapat formasi-formasi yang berdasarkan formasi yang ditetapkan di awal, kemudian sudah disetujui oleh Pak Menteri untuk dikeluarkan, maka tentu formasi ini akan kita keluarkan agar Bapak Ibu nanti yang akan mendaftar di formasi-formasi tadi tidak mendaftar pada formasi yang kosong atau istilah kami adalah zong, sehingga Bapak Ibu kemudian bisa mendaftar pada formasi-formasi yang memang dibuka dan disediakan oleh instansi, baik itu instansi pusat ataupun instansi daerah. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan mekanisme atau tahapan di dalam pengadaan pegawai pemerintah perjanjian kerja ini sebagaimana diatur di dalam PP 49 2018, mulai dari mekanisme perencanaan, kemudian dilakukan pengumuman lowongan nanti ke depan, beberapa waktu ke depan akan dilakukan pengumuman terkait dengan lowongan apa saja yang akan dilakukan, yang akan dibuka. Nah, tentu lowongan ini setelah Bapak Ibu di instansi selesai memasukkan daftar formasinya. Untuk instansi daerah, prosesnya sudah selesai dilakukan karena sifatnya diinjek langsung ke dalam database sistem seleksi calon aparatur sipil negara. Dan saat ini sedang dilakukan verifikasi dan validasi atas kesesuaian SK Menteri Pan-RB terkait dengan penetapan formasi
dengan yang data-data yang sudah masuk di dalam database sistem seleksi. Nah, yang masih berproses saat ini adalah formasi-formasi yang ada di instansi dan instansi pusat, kementerian dan lembaga. Saat ini masih di dalam proses input. Ibu Menteri, Ibu Sesmenpan beberapa waktu yang lalu telah bersurat kepada seluruh sekjen sesama dan sesmen di kementerian lembaga yang mendapatkan formasi pada tahun ini untuk segera menyelesaikan input data formasi tadi paling lambat tanggal 28 Oktober 2022. 28 Oktober 2022 artinya besok Bapak Ibu di instansi kementerian lembaga diharapkan sudah bisa menyelesaikan input data formasi yang ke dalam sistem seleksi calon aparatur sipil negara ini. Nah, setelah Bapak Ibu selesai melaksanakan input data formasi tadi, nanti BKN, kantor pusat BKN dalam hal ini adalah Direktorat Pengadaan dan Kepangkatan akan melakukan verifikasi terhadap formasi tadi, apakah formasi yang sudah Bapak Ibu input ke dalam sistem seleksi calon aparatur sipil negara konsisten dengan surat keputusan Menteri PAN RB terkait dengan penetapan formasi bagi kementerian lembaga. Nah, setelah formasi ini clear dan bersih, baru kita akan membuka sistem seleksi tadi supaya Bapak Ibu kemudian bisa memilih formasi-formasi yang sesuai dengan latar belakang pendidikan Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu kemudian bisa melakukan pelamaran, melamar melalui sistem, tidak ada transaksi apapun di situ. Bapak Ibu cukup mendaftar melalui sistem seleksi calon aparatur sipil negara. Kemudian dilakukan seleksi, ada 2 seleksi yang dilakukan karena ini adalah P3K. Kalau untuk PNS ada 3 tahapan seleksi, yaitu seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar, dan seleksi kompetensi bidang untuk melihat kesesuaian antara kualifikasi pendidikan dengan bidang pekerjaan yang akan Bapak Ibu lamar. Tetapi karena ini adalah P3K, maka seleksinya hanya ada 2, yaitu seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Kemudian setelah dilakukan seleksi, nanti akan ada pengumuman hasil seleksi dan selanjutnya dilakukan pengangkatan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Bapak Ibu tentu nanti begitu diangkat, usulan pengangkatan, Bapak Ibu harus mengisi daftar riwayat hidup melalui sistem juga, dan nanti berdasarkan data riwayat hidup yang sudah Bapak Ibu sampaikan, maka akan diterbitkan nomor induk P3K bagi Bapak Ibu yang lulus seleksi tadi. Nah, di dalam proses seleksi, tadi kami sampaikan semua menggunakan teknologi, kita tidak lagi menggunakan ada proses manual, mulai dari pengumuman sampai dengan pendaftaran semua melalui sistem seleksi calon aparatur sipil negara, yang dalam hal ini nanti tentu Bapak Ibu akan memilih sistem seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, setelah nanti Bapak Ibu melakukan pendaftaran, kemudian akan ada seleksi. Seleksinya juga menggunakan teknologi. Untuk Bapak Ibu guru, maka seleksinya nanti akan digunakan menggunakan sistem ujian nasional berbasis komputer teman-teman di Kementerian Dikbud. Sedangkan untuk tenaga kesehatan itu akan menggunakan sistem komputerasi testnya Badan Kepegawaian Negara. Kenapa kita bagi? Karena waktunya sangat pendek. Waktu untuk bulan Desember, maka kalau ini tidak kita bagi bebannya, maka dikhawatirkan nanti pelaksanaan seleksinya akan lewat dari tahun anggaran. Nah, tetapi mekanisme transfer data yang kita lakukan itu tidak dilakukan secara manual. Data akan dienkripsi dan disampaikan melalui sistem seleksi calon, sistem pengolahan data hasil seleksi SSCSM pengolahan nilai. Dan begitu dilakukan pengolahan nilai sesuai dengan passing grade yang sudah ditetapkan oleh keputusan Menteri PAN RB dan afirmasinya, maka hasil kelulusan ditandatangani juga dengan menggunakan digital signature. Jadi tidak ditandatangani secara basah. Dan setelah ditandatangani dengan menggunakan tanda tangan digital, maka hasil seleksi Bapak Ibu bisa langsung mendownload dan mengumumkan di portal Bapak Ibu masing-masing instansi. Nah, bagaimana sistem mekanismenya? Jadi nanti akan
Pertama, tentu akan dilakukan sinkron data terkait dengan formasi tadi untuk memastikan bahwa setiap formasi yang sudah ditetapkan oleh Pak Menteri itu betul-betul konsisten dengan yang ada di dalam database yang nanti akan Bapak Ibu pilih. Kemudian admin dari masing-masing instansi melakukan setting terhadap beberapa variabel yang harus dilakukan di situ, termasuk waktu pendaftaran, tanggal dan jam berapa pendaftaran itu akan ditutup. Dan tentu ini akan seragam untuk seluruh nasional. Kemudian setelah dilakukan setting beberapa variabel tadi, kemudian dilakukan pembukaan untuk pendaftaran. Banyak Bapak Ibu guru yang bertanya kepada kami kapan sih ini akan dibuka gitu. Saya selalu mengatakan ini akan dibuka setelah formasinya tadi betul-betul clear dan clean. Karena jangan sampai nanti Bapak Ibu terjebak mendaftar pada formasi yang sebetulnya formasi ini ternyata tidak ada gitu. Ini tentu untuk kepentingan Bapak Ibu semua, kami ingin memastikan bahwa Bapak Ibu kemudian tidak mendaftar pada formasi yang kosong. Kemudian setelah itu Bapak Ibu membuat akun dan melakukan pendaftaran dan memilih formasi yang akan Bapak Ibu lamar. Setelah Bapak Ibu melamar, kemudian ada tugas instansi untuk melakukan verifikasi terhadap persyaratan administrasi yang Bapak Ibu sampaikan dan melakukan pengumuman hasil verifikasi administrasi tadi. Setelah itu ada periode sanggah Bapak Ibu yang merasa dirugikan selama di dalam proses seleksi administrasi, Bapak Ibu bisa mengajukan sanggah kepada instansi kenapa misalnya Bapak Ibu kemudian tidak masuk atau tidak lulus. Mekanisme sanggah ini wajib dijawab oleh instansi karena mereka kemudian yang melakukan verifikasi terhadap seleksi administrasi tadi. Setelah masa sanggah lewat waktunya, maka akan diumumkan hasil orang-orang yang lulus seleksi administrasi, kemudian BKN maupun teman-teman di Kementerian Dikbud menyusun jadwal untuk pelaksanaan seleksinya. Setelah kita umumkan jadwalnya, dilakukan seleksi, dan hasil seleksi juga setiap hari dengan menggunakan enkripsi yang disiapkan oleh teman-teman di Badan Cyber dan Sandi Negara, disampaikan menggunakan API service ke sistem pengolahan nilai. Nah, setelah dilakukan pengolahan nilai, baru diumumkan hasil seleksinya sebelum sanggah. Setelah dilakukan pengumuman hasil seleksi, kemudian dibuka kembali periode sanggah untuk Bapak Ibu yang merasa dirugikan di dalam nilainya misalnya tidak sesuai dengan yang hasil pengolahan dengan yang Bapak Ibu peroleh pada saat seleksi. Di periode sanggah ini kemudian kalau ternyata Bapak Ibu benar tentu ada perubahan di dalam penilaiannya, kemudian tetapi tentu saja nanti karena ini semua akan terrecord di dalam database server sistem seleksi, maka tentu instansi wajib untuk menjawab atas sanggahan yang Bapak Ibu sampaikan. Kalau sanggahan itu terkait dengan pelaksanaan seleksi yang dilakukan melalui sistem CAT BKN, maka BKN wajib untuk menjawab dan menjelaskan sanggahan yang Bapak Ibu ajukan. Dan begitu juga kalau sanggahan itu karena Bapak Ibu mengikuti seleksi melalui sistem UNBK, maka teman-teman di UNBK wajib untuk menjawab sanggahan kalau Bapak Ibu merasa dirugikan atas nilai-nilai yang diperoleh. Kemudian setelah selesai jawaban sanggah, dilakukan pengolahan nilai akhir, dan baru kemudian dilakukan pengumuman kelulusan. Nah, setelah pengumuman kelulusan akhir, baru kemudian dilakukan pemberkasan untuk penetapan nomor induk calon aparatur sipil negara atau nomor induk P3K yang Bapak Ibu semua. Nah, ini adalah proses bisnis secara keseluruhan. Peserta membuat akun bagi PPK ini bagi peserta membuat akun. Sistem seleksi calon aparatur sipil negara akan memvalidasi data Bapak Ibu, membandingkan dengan data NIK yang ada di Dukcapil. Jadi nanti akan divalidasi by sistem ke Dukcapil untuk memastikan Bapak Ibu memang nomor induk kependudukannya konsisten dengan data yang ada di dalam database Dukcapil. Nah, bagi yang teman-teman di tenaga kesehatan,
karena ini adalah seleksi untuk tenaga kesehatan dilakukan secara tertutup. Nah, artinya tertutup dilakukan hanya bagi mereka yang terdaftar di dalam database PHK2 BKN yang berprofesi sebagai tenaga kesehatan dan database sistem informasi SDM kesehatan yang di Kementerian Kesehatan, maka dilakukan filtering terhadap data di SI SDMK. Kemenkes untuk memastikan bahwa Bapak Ibu memang terdaftar di dalam dua database tadi, baik itu database PHK2 ataupun di dalam database SI SDMK. Kemudian kalau dua-duanya sudah terkonfirmasi Bapak Ibu memang ada di dalam salah satu dari database tadi, maka Bapak Ibu kemudian akan mengikuti seleksi administrasi dan Bapak Ibu bisa melanjutkan pendaftaran. Dan kemudian lakukan seleksi administrasi oleh instansi. Setelah seleksi administrasi ada sanggah dan peserta yang lulus seleksi akan mengikuti seleksi berbasis komputer menggunakan sistem CAT BKN. Untuk guru juga sama, tetapi guru ada skema. Jadi ada skema yang P1, P2, dan P3 atau fasilitas umum. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Deputi SDMA, untuk yang P1 ini diprioritaskan bagi mereka-mereka yang sudah lulus passing grade pada seleksi tahun 2021 yang lalu. Ini by system akan ditempatkan di mereka-mereka ini akan ada di prioritas mana? Prioritas 1, prioritas 2, atau prioritas 3. Nanti kalau mereka adalah prioritas 1, maka yang bersangkutan akan langsung dilakukan penempatan bagi P1 dan kemudian ada pemberkasan. Tapi Bapak Ibu tetap harus melakukan registrasi supaya untuk melakukan konfirmasi saja. Jadi Bapak Ibu yang berada P1 tetap harus melakukan konfirmasi, mendaftar untuk dilakukan konfirmasi apakah Bapak Ibu masih ada atau sebetulnya Bapak Ibu sudah tidak ada. Jadi bagi yang P1 kemarin, yang sudah lulus seleksi di 2021 kemarin, yang lulus passing grade, belum tetap melakukan konfirmasi. Kemudian dilakukan penempatan, hanya saja kalau kemudian penempatannya ternyata instansi Bapak Ibu tidak membuka formasi, maka nanti Bapak Ibu akan dialirkan ke P2. Bapak Ibu akan mengikuti seleksi, tetapi seleksinya hanya menggunakan mekanisme observasi bagi P2 dan P3. Jadi nanti mekanisme yang akan dilakukan teman-teman di Dikbud akan melakukan observasi terhadap posisi Bapak Ibu dan Bapak Ibu berdasarkan data-data yang masuk tadi, kecuali bagi pelamar umum. Bagi pelamar umum itu yang kemudian akan mengikuti seleksi dengan mekanisme UMBK, tentu setelah tadi P1 atau yang lulus di P2 berdasarkan hasil observasi, ataupun yang lulus di P3 berdasarkan hasil observasi, baru kemudian sisanya akan bisa memilih formasi di pelamar umum. Hanya saja kembali ini yang juga masih menjadi perdebatan, apakah formasi pelamar umum ini atau P4 ini masih memungkinkan nggak waktunya untuk kita buka? Karena seperti tadi saya sampaikan, ini berada di injury time. Jadi di bulan Desember yang waktunya adalah sangat sempit, ada mekanisme pertanggungjawaban anggaran yang harus dilakukan oleh teman-teman Dikbud kepada Kementerian Keuangan. Kalau ini bisa diselesaikan sebelum tanggal 12 Desember, pelamar umum ini akan bisa kita buka. Ini yang nanti kami perlu mendapatkan kepastian dari teman-teman Dikbud, apakah kita akan membuka formasi di pelamar umum ini. Kalau ini tidak bisa dibuka, maka tentu pelamar umum akan dinaikkan statusnya menjadi ke P3. Nah ini yang nanti perlu tapi P3 dan P2 dan P3 tentu akan digabung nanti posisinya, karena mereka adalah berada pada level yang sama dan mereka adalah yang juga sudah terdaftar di dalam database-nya Dapodik maupun PHK2-nya BKN. Jadi ada skema penyederhanaan kalau misalnya 3 tahapan ini tidak memungkinkan waktunya kita laksanakan pada tahun ini juga. Itu salah satu yang kemudian akan menjadi kendala di dalam waktu yang pendek ini. Nah, setelah semua sesuai dengan posisinya, saya memang hari ini, tadi malam teman-teman di Kementerian Dikbud sudah menyelesaikan mekanisme pertukaran data antara sistem seleksi calon aparatur sipil negara dengan sistem di
database Dapodik. Hari ini akan dilakukan uji coba, ini sedang berlangsung. Teman-teman di Dikbud sedang ada di Badan Kepegawaian Negara untuk melakukan simulasi supaya tidak ada orang yang salah kamar, supaya tidak ada orang yang kemudian misalnya dia sebetulnya honor di SD1 tetapi kemudian SD1-nya karena buka formasi tapi ternyata terlempar ke SD nomor 3 misalnya. Nah, ini harus dipastikan betul Bapak Ibu, kemudian tidak ada yang salah kamar. Kadangkala sudah kita pastikan pun masih tetap saja karena datanya ada ratusan ribu di database Dapodik, potensi-potensi seperti itu tetap masih ada. Tetapi ini yang kita coba antisipasi semaksimal mungkin potensi risiko tadi dengan simulasi yang kita lakukan bersama-sama dengan teman-teman di Kementerian Dikbud. Kalau simulasi ini kemudian sukses pada hari ini dan instansi pusat bisa menyelesaikan penginputan formasi sebagaimana surat Ibu Sesmen Pan RW yaitu besok, maka kami optimis paling lambat tanggal 31 Oktober besok sistem seleksi ini sudah bisa kita buka untuk Bapak Ibu bisa melakukan pelamaran. Tetapi kalau ini belum selesai, maka tentu saja kami harus memastikan terlebih dahulu formasi-formasi tadi Bapak Ibu kemudian tidak mendaftar pada formasi yang zong atau yang sebetulnya tidak dibuka tetapi masih ada di dalam database SSCISN. Nah, setelah dilakukan seleksi melalui mekanisme UNBK dengan sistem UNBK, maka seluruh hasil seleksi tadi disampaikan diolah melalui sistem pengolahan di SSCISN yang algoritmanya tentu disesuaikan dengan keputusan Menteri Pan RB termasuk juga afirmasinya yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Deputi SDMA. Kemudian baru dilakukan sanggah kalau Bapak Ibu ada yang merasa dirugikan dari hasil pengolahan itu dilakukan sanggah dan baru pengumuman hasil akhir terhadap ketentuan apakah Bapak Ibu lulus seleksi atau tidak lulus seleksi. Nah, tahun ini belajar dari pengalaman tahun lalu banyak sekali ya ini orang Indonesia kalau masih bisa curang ya kenapa tidak curang gitu. Itu yang kami berusaha untuk memperbaiki. Tahun lalu banyak sekali dari Bapak Ibu yang kemudian harus digugurkan karena Bapak Ibu menggunakan materai palsu. Jadi padahal menggunakan materai palsu itu adalah kejahatan serius Bapak Ibu karena itu diatur di dalam undang-undang perpajakan kita. Jadi tahun ini kemudian kami menyiapkan sistem pendaftaran itu dengan menggunakan e-materai. Jadi kita tidak lagi menggunakan materai fisik, tetapi menggunakan elektronik materai dan kami bekerja sama dengan teman-teman di Peruri dan Peruri sudah menyediakan beberapa provider untuk memudahkan Bapak Ibu bisa membeli e-materai untuk dicantumkan di dalam formulir lamaran Bapak Ibu. Dan nempel di dalam sistemnya. Nah, kalau begitu nempel nanti dia juga akan terkonfirmasi kepada sistemnya Peruri dan terkonfirmasi di dalam sistem e-materainya BKM. Kalau Bapak Ibu menggunakan e-materai tentu Bapak Ibu juga akan lebih dimudahkan, lebih diuntungkan karena Bapak Ibu tidak perlu kemudian mencari materai kemana-mana. Yang kedua juga Bapak Ibu tidak perlu lagi kemudian menempel, kemudian harus mengirimkan berkas. Di foto terus dikirimkan, tetapi langsung sistem langsung menampilkan di situ. Ada beberapa yang provider yang disiapkan oleh Peruri, yaitu ada di Pajakku, ini yang dikelola oleh teman-teman di Dijen Pajak, kemudian ada Finmed, kemudian ada Mitrakom, Eka Sarana, dan Peruri sendiri, dan Koperasi Swadharma. Jadi silakan pilih di antara yang paling mudah bagi Bapak Ibu untuk memilih, yang penting e-materainya tertempel di dalam surat lamaran yang Bapak Ibu ajukan. Ini adalah jumlah soal yang nanti akan diujikan di seleksi kompetensi teknis. Totalnya ada sekitar 145 soal, 90 soal untuk kompetensi teknis, seleksi kompetensi manajerial 25, sosiokultural 20, dan wawancara 10. Kalau untuk seleksi kompetensi teknis nilainya Bapak Ibu benar, jawaban Bapak Ibu benar, maka Bapak Ibu mendapatkan nilai 5, tetapi kalau salah, Bapak Ibu tidak mendapatkan nilai atau 0 atau tetap nilainya. Begitu juga dengan kompetensi manajerial, nilainya tidak fix karena ini adalah yang dilihat kecenderungan Bapak Ibu di dalam
melaksanakan sistem manajemen. Jadi nilainya adalah dalam bentuk range 1 sampai dengan 4. Kalau kecenderungan Bapak Ibu sangat baik misalnya, maka Bapak Ibu akan mendapatkan nilai 4. Tetapi kalau jauh dari yang ekspektasi, maka tentu Bapak Ibu akan mendapatkan nilai 1. Yang Bapak Ibu tidak akan mendapatkan. Jadi saran kami, apapun misalnya kalau Bapak Ibu tidak memahami, ya jawab saja. Paling tidak Bapak Ibu mendapatkan nilai 1, syukur-syukur mendapatkan nilai 4. Untuk sosiokultural juga sama, nilainya dalam bentuk range dari 1 sampai dengan 5. Kalau Bapak Ibu menjawab paling menggambarkan pribadi Bapak Ibu adalah orang yang sosialita misalnya, tetapi sosialita bukan dalam arti yang aktif di sosial media, bukan itu, tetapi bukan artis, tetapi yang orang yang kemudian betul-betul mampu beradaptasi dengan baik kepada masyarakat. Karena yang kita harapkan ASN ini kan adalah juga sekaligus sebagai orang yang mampu memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat, tetapi juga mampu beradaptasi dengan baik kepada masyarakat sebagaimana core value ASN yang berakhlak. Jadi nilainya dalam bentuk range di situ, yaitu yang terendah itu adalah 1 dan yang tertinggi itu yang paling mendekati kecenderungannya mendapatkan nilai 5. Nah, kalau Bapak Ibu tidak menjawab, ya tentu nilainya 0. Ini juga sama seperti tadi. Bapak Ibu mengerti atau tidak mengerti sebaiknya dijawab. Minimal Bapak Ibu akan mendapatkan nilai 1. Jadi ini yang kami sampaikan. Untuk wawancara juga sama, karena wawancara itu tidak bisa dengan hitam putih. Jadi orang hanya bisa melihat kecenderungan, maka juga ada nilai range-nya di situ. Kalau kecenderungannya sangat baik, sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan oleh pemerintah, maka tentu akan mendapatkan nilai maksimal yaitu 4, tapi karena kalau ekspektasinya jauh dari yang diharapkan oleh pemerintah, maka nilainya adalah 1 di situ. Nah, bagi teman-teman yang disabilitas ataupun yang formasi umum itu ada perbedaan waktu. Jadi untuk yang untuk disabilitas itu waktunya untuk di seleksi kompetensi teknis, manajerial dan sosiokultural itu waktunya dialokasikan 150 menit, sementara kalau yang umum itu 120 menit. Begitu juga dengan wawancara yang umum 10 menit dan yang disabilitas, teman-teman yang disabilitas itu sebanyak 15 menit. Sehingga secara keseluruhan waktu yang dialokasikan untuk seleksi ini bagi yang umum itu selama 130 menit dan teman-teman yang mengalami ada gangguan disabilitas itu waktunya sebanyak 165 menit. Ini adalah ancar-ancar jadwal seleksi yang kalau kita semua konsisten, tadi kami sampaikan, teman-teman kementerian lembaga bisa menyelesaikan input formasi pada besok sesuai dengan surat Ibu Sesmenpan, di mana batas waktunya itu adalah besok. Karena setelah dilakukan, Bapak Ibu melakukan input formasi, maka BKN akan segera melakukan verifikasi terhadap formasi yang Bapak Ibu input dan mencocokkan dengan keputusan Menteri Pan-RB. Nah, kalau ini kita bisa lakukan secara konsisten dalam waktu pengumuman itu, pembukaan seleksi ini bisa kita lakukan di tanggal 31 Desember dan kita akan bisa menyelesaikan seleksi terkait dengan P3K Nakes misalnya, itu diharapkan bisa diselesaikan seleksinya pada tanggal 13 Desember. Saya sebetulnya masih meminta Pak Kapus untuk waktunya agak dipendekkan lagi, karena tadi ada pertanggungjawaban anggaran yang harus masuk ke Kementerian Keuangan pada tanggal 12 Desember. Jadi mungkin ini yang perlu waktu ini memang menjadi sangat ketat dalam konteks sekarang ini. Karena biasanya kita melaksanakan seleksi itu di bulan-bulan Oktober. Ya, jadi kalau bulan Oktober itu akan sangat leluasa bagi kita untuk bisa menyelenggarakan di beberapa titik lokasi. Nah, untuk yang guru nanti menggunakan sistem UNBK, jadwalnya nanti tentu saja akan menyesuaikan dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh, yang nanti akan ditetapkan oleh Panselnas. Dan
Untuk teknis lainnya ini nanti akan ada periode-periode di dalam masa sanggah karena ini terbuka seleksinya, maka kemungkinan besar paling cepat bisa kita lakukan ada nanti di tahun depan. Tetapi mekanisme pendaftaran pelamarannya bisa dilakukan pada tahun ini dan seleksi administrasinya bisa kita selesaikan pada tahun ini. Titik lokasi yang akan digunakan untuk titik lokasi seleksi yang akan kita gunakan untuk tenaga kesehatan itu ada di 102 titik lokasi ujian, 36 titik lokasi BKN, 12 titik lokasi mandiri BKN, 36 titik lokasi yang disediakan di Poltekkes yang disediakan oleh teman-teman di Kemenkes, dan ada 15 titik lokasi mandiri yang teman-teman bisa menggunakan titik lokasi mandiri supaya pergerakan orang pegawai Bapak Ibu tidak terlalu jauh ke titik lokasi yang disediakan oleh pemerintah. Sementara nanti yang kami juga berharap untuk yang titik tenaga teknis lainnya itu juga akan kita gunakan titik lokasi yang diharapkan nanti juga bisa mendapat pinjaman dari teman-teman di Kemenkes. Nah, kami sudah mendapatkan rekomendasi dari teman-teman Satgas. Jadi untuk pelaksanaan seleksi ini tentu saja kita perlu mendapatkan rekomendasi dari teman-teman Satgas. Bagaimanapun juga kita masih, kalau kita lihat dalam laporan harian teman-teman Kemenkes, COVID ini belum hilang sama sekali dari Republik ini. Datanya masih turun naik. Ini tentu juga perlu menjadi, walaupun tidak seketat pada saat kita pelaksanaan tahun 2020 ataupun 2021 yang lalu. Nah, tetapi tentu saja nanti Bapak Ibu tetap perlu menginstal aplikasi Peduli Lindungi untuk memastikan bahwa Bapak Ibu memang kemudian tidak ada potensi COVID. Kalaupun Bapak Ibu terindikasi misalnya positif COVID pada hari itu. Mudah-mudahan tidak terjadi, dan kami tentu berharap Bapak Ibu juga bisa menjaga kesehatannya, terutama di dalam menghadapi waktu-waktu untuk pelaksanaan seleksi ini nanti. Penerapan protokol kesehatan, bagaimana direkomendasikan oleh Satgas, itu harus tetap kita lakukan, kita patuhi, pakai masker, menjaga jarak minimal 1,5 meter, cuci tangan dengan sabun. Ini juga nanti tentu akan disediakan di titik lokasi seleksi. Kemudian tingkat lokasi ujian hanya boleh diisi 50%, tetapi ini nanti karena sudah agak menurun panjang, kami tentu akan mencoba untuk bernegosiasi apakah bisa kita tingkatkan menjadi 75% dari kapasitas misalnya. Nah, kalau bisa tingkatkan 75% dari kapasitas, maka ini tentu akan waktu yang tadi yang sampai dengan 13 Desember itu bisa kita perpendek. Jadi tidak harus sampai dengan 13 Desember. Nah, kemudian pelaksanaan seleksi akan dikoordinasikan dengan kepala daerah atau ketua Satgas penanganan COVID di daerah untuk memastikan kalau terjadi apa-apa, teman-teman di Satgas COVID di masing-masing wilayah itu bisa cepat membantu penanganan teman-teman yang kalau kebetulan terkonfirmasi COVID-19. Kemudian panitia kegiatan seleksi wajib membentuk Satgas protokol kesehatan untuk mengawasi dan mengendalikan penerapan protokol kesehatan ini untuk betul-betul mencegah penularan COVID-19. Di titik lokasi akan disediakan QR code Peduli Lindungi. Jadi nanti teman-teman di UNDK juga akan kami minta untuk menyediakan pamflet untuk bisa setiap peserta men-scanning QR Peduli Lindungi pada titik lokasi ujian, sehingga semua yang mengikuti seleksi akan termonitor oleh pemerintah di dalam konteks penanganan COVID-19 ini. Kemudian panitia seleksi instansi wajib mengecek status vaksinasi peserta. Ini yang diminta oleh teman-teman di di Satgas COVID. Kalau Bapak Ibu sudah 3 kali, tentu ini akan lebih memudahkan bagi Bapak Ibu untuk mengikuti seleksi, karena kelonggaran yang sudah diberikan oleh pemerintah kalau kita sudah mendapatkan vaksin booster atau 3 kali vaksin. Namun bagi Bapak Ibu yang baru mengikuti vaksin 2 kali, vaksin lengkap itu juga masih dimungkinkan. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum mengikuti vaksin,
ini perlu meminta surat keterangan dari dokter bahwa Bapak Ibu memang tidak melakukan vaksin karena alasan-alasan kesehatan misalnya. Ini tentu masih tetap dimungkinkan Bapak Ibu bisa mengikuti seleksi, tetapi dengan Bapak Ibu membawa surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah. Ini adalah prosedur pelaksanaan seleksi, ini relatif sama setiap tahun, jadi sejak kita positif COVID, ya, diterjang badai COVID tahun 2020, mekanisme dan prosedur ini masih konsisten kita terapkan, tidak boleh ada orang berkerumun, ini masih tetap konsisten kita laksanakan, dan ini tentu saja akan dipantau dan dimonitor oleh Satgas COVID. Jadi mohon betul, terutama di titik-titik lokasi mandiri, Bapak Ibu bisa konsisten untuk melaksanakan protokol kesehatan ini dengan sebagaimana yang disampaikan oleh teman-teman di Satgas Nasional. Nah, bagaimana pembagian tugas panitia? Kami juga sudah menyiapkan ada tim pelaksana KET BKN, ada koordinator, pengawas ujian, dan petugas IT untuk yang ada tugasnya masing-masing di situ. Terutama kalau petugas IT untuk memastikan bahwa seluruh OS KET BKN itu terinstall kalau itu menggunakan sistem CAT BKN, karena OS CAT BKN ini paling tidak pada saat kita pelaksanaan seleksi SKB kemarin masih belum bisa ditembus oleh teman-teman yang menggunakan software remote access. Walaupun saya tentu saja orang karena berusaha untuk melakukan cheating, dia akan berusaha untuk mencoba segala upaya untuk melakukan bisa menembus itu. Nah, kami tentu seperti tadi disampaikan oleh Pak Deputi SDMA akan berusaha terus untuk meningkatkan keamanan dan ya sekarang dengan menggunakan CAT OS di mana sistem CAT BKN ini tidak bisa jalan kalau tidak menggunakan OS yang sudah kita sediakan. Kalau yang sebelumnya dengan menggunakan OS yang ada di Windows itu juga sudah bisa jalan. Tapi itu juga yang kemudian menjadi potensi orang memasang software remote access di software Windows-nya. Nah, sekarang kita kunci, nggak bisa lagi di situ. Begitu juga dengan Linux. OS-nya selama ini juga ada flexibility. Sistemnya bisa running di dalam sistem OS Linux, tetapi ternyata ini juga menjadi kelemahan. Nah, sekarang kita modifikasi OS tersendiri, kita bangun OS sendiri, yang algoritmanya kita siapkan sendiri, sehingga sistem hanya bisa running di dalam OS ini. Ini yang sekarang kami coba untuk lakukan perbaikan. Yang kedua adalah, karena ini juga kemarin sempat ditanya oleh Pak Menteri, yang kedua adalah sistem enkripsi. Sistem enkripsi yang kita siapkan adalah, kalau selama ini menggunakan sistem enkripsi yang disiapkan oleh teman-teman di BKN, walaupun mekanisme kerjanya tetap sama, tetapi tahun kemarin mulai dari pelaksanaan seleksi pendidikan kedinasan, kita menggunakan sistem enkripsi yang kemudian didevelop sendiri oleh teman-teman di Badan Cyber dan Sandi Negara. Nah, sistem enkripsi ini kemudian passwordnya dipegang oleh 4 institusi. Jadi orang kalau mau membuka enkripsinya, maka harus memasukkan 4 digit angka yang dipegang oleh 4 institusi untuk bisa mengenerate master key. 4 digit angka tadi dipegang oleh Kemenpan RB, dipegang oleh teman-teman di BS Badan BPKP, kemudian dipegang oleh Kementerian Dikbud dan dipegang oleh BKN. Salah satu dari pemegang kunci tadi tidak memasukkan kuncinya atau ada yang salah satu digit saja dari kunci tadi, maka master key-nya tidak akan bisa di-generate. Orang tidak akan bisa untuk membuka enkripsi yang ada di sistem. Ini yang juga sudah kita siapkan di dalam sistem ini, sehingga dan master key ini untuk sistem enkripsi ini itu dimulai pada saat penyiapan soal-soal ujian. Jadi tidak hanya pada saat pelaksanaan, tetapi pada saat penyiapan soal-soal ujian sudah menggunakan mekanisme yang sama. Enkripsinya gunakan enkripsi yang disiapkan oleh teman-teman BSSN dan membukanya juga dengan menggunakan password yang dipegang oleh 4 institusi berbeda. Kemudian di titik lokasi yang ada diselenggarakan oleh BKN, petugas kesehatan, petugas keamanan, dan petugas loker akan disiapkan oleh BKN, tetapi bagi instansi yang seperti Poltekkes misalnya, mohon nanti teman-teman Poltekkes juga menyiapkan petugas-petugas tersebut untuk mengantisipasi, sifatnya lebih antisipasi kalau hal-hal
ada hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi di lapangan. Misalnya ada yang tiba-tiba karena dalam perjalanan terus berinteraksi dengan orang yang positif COVID, akhirnya dia juga terkonfirmasi COVID, maka paling tidak teman-teman yang petugas keamanan kesehatan itu bisa melakukan pertolongan pertama dan mengantarkan yang bersangkutan pulang kembali dengan ambulan yang sudah disediakan di titik lokasi. Kemudian juga petugas keamanan untuk mengantisipasi jangan sampai terjadi ada orang bergerumbun atau bergerombol di titik lokasi sehingga ini tentu berpotensi untuk terjadi penyebaran COVID-19. Kemudian ada panitia seleksi petugas loker untuk memastikan barang-barang peserta tidak ada yang hilang. Jadi jangan ada kemudian peserta yang merasa kehilangan apakah HP, karena semua dokumen termasuk alat-alat komunikasi harus ditinggalkan di loker dan tentu ini perlu dijaga, diamankan bukan berarti kemudian dihilangkan, tetapi diamankan, disimpan untuk dikembalikan kepada peserta. Nah, perlu ada petugas loker tersendiri untuk memastikan barang-barang itu kemudian tidak ada yang hilang. Kemudian dari instansi perlu menyiapkan penanggung jawab pelaksanaan di instansi, kemudian pemeriksa berkas, kemudian petugas registrasi dan petugas body checking. Jadi petugas body checking ini penting Bapak Ibu dilakukan, tetapi tentu saja tolong nanti petugas body checkingnya untuk perempuan ya perempuan, dan untuk laki-laki ya laki-laki. Jangan untuk perempuan terus laki-laki, jangan dibalik, nanti keenakan laki-lakinya. Tugas body checkingnya karena banyak sekali indikasi yang kami kemudian menemukan, apalagi sekarang banyak sekali infrastruktur teknologi yang bentuknya sangat kecil dan itu bisa diselipkan dimanapun di dalam badan peserta. Kami banyak menemukan hal itu dan ini yang kemudian kita petugas body checking perlu melakukan pemeriksaan bahwa setiap peserta yang masuk ke dalam ruangan ujian itu benar-benar orang yang tidak membawa apa-apa kecuali dokumen yang dipersyaratkan. Ini bentuk pembagian tugasnya sangat detail, apa saja yang harus dilaksanakan oleh tim pelaksana BKN dan apa yang nanti menjadi panitia seleksi instansi. Tahapannya ada di sini. Nanti bahannya nanti bisa kami sampaikan ke teman-teman di Kementerian Pan-RB. Kalau Bapak Ibu kemudian ingin mendapatkan, nanti saya tugasnya apa saja sih yang dari masing-masing petugas misalnya, supaya nanti Bapak Ibu nggak bingung pada saat menetapkan orang-orang yang akan terlibat di dalam pelaksanaan seleksi ini. Mungkin ini beberapa hal Pak Asdep yang beberapa dapat kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua, tetapi kembali lagi kami ingin menegaskan, mohon betul bantuan dan kerjasama Bapak Ibu semua, karena ini tidak bisa dilakukan oleh BKN sendirian, karena ada kewenangan-kewenangan yang menjadi kewenangan Bapak Ibu di instansi, terutama terkait dengan finalisasi formasi di dalam sistem seleksi calon aparatur sipil negara. Yang kedua adalah admin instansi agar segera melakukan setting beberapa variabel di dalam sistem seleksi calon aparatur sipil negara. Dan kalau itu sudah selesai dilakukan, BKN akan segera melakukan verifikasi dan validasi formasi. Saya sudah meminta kepada Bapak Ibu Kakanred pagi ini untuk segera melakukan verifikasi dan validasi atas formasi yang di instansi daerah, terutama karena Bapak Ibu Kakanred ada di instansi daerah. Dan Bapak Ibu di instansi mohon segera berkoordinasi dan berkonsultasi kepada teman-teman kami di kantor regional. Sementara untuk di kantor pusat, kami juga sudah berkoordinasi dengan Direktur Pengadaan dan Kepangkatan yang akan melakukan verifikasi informasi yang di instansi pusat. Nah, tetapi ini belum bisa bekerja karena Bapak Ibu tadi saya sampaikan, terutama di instansi pusat, baru 18 instansi yang sudah menyelesaikan input formasi ke dalam sistem seleksi calon aparatur sipil negara ini. Kami berharap pada tanggal 28 Oktober besok, Bapak Ibu sudah betul-betul menyelesaikan sesuai dengan suratnya Ibu Sesmenpan. Karena kalau ini tidak selesai, maka potensi molornya juga akan besar. Kami sampaikan tadi, kita berada di injury time. Kalau ini betul-betul akan kita laksanakan pada tahun ini, maka mohon juga bantuan dan kerjasama Bapak Ibu semua untuk bersama-sama kita dengan BKN melakukan percepatan-percepatan terkait dengan penyelesaian formasi ini.
sehingga supaya BKN juga bisa kemudian melakukan verifikasi terhadap formasi dan memastikan formasi tadi betul-betul sudah sesuai dengan surat Menpan, surat keputusan Menpan maupun surat edaran Dirjen Nakes terkait dengan kualifikasi pendidikan di masing-masing formasi jabatan. Nah, kalau ini kita bisa lakukan secara bersama-sama, bergotong royong, kami optimis ini bisa kita lakukan pada kita buka pada tanggal 31 Oktober besok. Tapi kalau Bapak Ibu kemudian juga tidak melaksanakan tugasnya, maka ini tentu akan menjadi kendala besar bagi kita semua dan tentu terutama bagi kami di Kementerian PAN-RB dan BKN terkait dengan pelaksanaan seleksi ini. Itu beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.